kawan, mengingat di masa kecil tentunya kita pernah nyobain jajanan abang-abang pasar malam kan? Hayo tebak, jajan apa yang sering dicari saat berkunjung di pasar malam? Ya, betul, arumanis. Arumanis adalah sejenis panganan yang dibuat dari pintalan gula yang dimasak terlebih dahulu. Makanan ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1904 loh, dan sampai saat ini makanan arumanis masih dapat kita jumpai di pasar malam, festival makanan, ataupun di mall dengan bentuk yang beraneka macam. Nah, di Kabupaten Ngawi ada loh yang memproduksi arumanis dengan skala besar, bahkan setiap harinya mampu memproduksi 150 kg bahan baku. Nah, kawan semua penasaran kan cara membuat arumanis yang enak dan disukai oleh banyak orang? Tapi sebelum lanjut, kawan di rumah bisa klik tombol subscribe-nya dulu ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kawan semua bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Terima kasih kawan. Nah, di Dusun Bulaan, Desa Tempuran, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi ini, Mas Mulyadi atau Mas Adi membuat arumanis rambut nenek. Karena bentuknya yang acak-acakan dan warnanya menyerupai rambut nenek-nenek, maka ia memberi nama arumanis si rambut nenek. Selain itu, arumanis rambut nenek ini dapat dinikmati oleh berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Mas Adi dibantu 30 karyawannya untuk membuat arumanis tersebut loh. Nah, saatnya kita bikin jajanan arumanis rambut nenek ya. Bahan utama untuk membuat arumanis rambut nenek ini adalah gula pasir ya kawan. Gula pasir yang digunakan harus berkualitas tinggi, karena untuk meminimalisir kegagalan dalam pembuatan arumanis rambut neneknya. Tahap pertama, masak tepung terigu bersamaan minyak yang sudah disiapkan. Aduk terus sampai warnanya kecoklatan dan harum. Kalau sudah, tinggal diangkat dan didiamkan sampai dingin. Sekarang, tuang air ke dalam panci secukupnya dan masukkan gula pasir yang sudah disiapkan. Lalu, panaskan dan tunggu sampai mendidih dan gula pasir tadi berbentuk karamel. Setelah gula menjadi karamel, lalu angkat dan pindahkan ke wajan yang di bawahnya sudah diberi air bersuhu normal, yang berfungsi untuk mempercepat gula dingin dan mengeras. Mas Adi sudah lama membuat jajanan arumanis rambut nenek ini kawan. Sejak tahun 2015 yang berawal dari perekonomian Mas Adi yang sulit, lalu ia mencoba-coba membuat bisnis arumanis rambut nenek. Selanjutnya, angkat gula yang telah berbentuk karamel di atas alat pembuatan rambut nenek. Nah, tarik gula dan dipukul-pukul sampai berulang kali agar teksturnya lembek dan tidak patah. Kalau sudah, tuang tepung terigu yang sudah kita buat tadi ya kawan. Nah, inilah saat yang ditunggu-tunggu kawan, yakni membuat rambut nenek. Dalam membuat rambut nenek ini, Mas Adi masih menggunakan alat manual loh. Gula pasir yang sudah dicampur tepung yang dibuat tadi tinggal ditarik-tarik dengan penyangga yang ada di tengah. Dalam membuat rambut nenek ini memerlukan tenaga yang ekstra ya kawan. Selain ruangan yang panas, diperlukan tenaga yang kuat untuk menarik rambut neneknya. Nah, semakin kuat menarik adonannya, maka semakin bagus dan lembut tekstur rambut nenek yang dihasilkan. Ayo Mas Adi, tarik yang kuat ya rambut neneknya. Proses ini hampir sama dengan pembuatan mie. Dalam satu hari, Mas Adi mampu memproduksi 150 kg gula pasir yang nantinya menjadi 128 pak besar kawan. Nah, setelah rambut nenek jadi, yuk kita bikin sempenya kawan. Sempe terbuat dari tepung tapioka yang diadon dan siap untuk dicetak. Dalam membuat sempe harus sering dibolak-balik ya kawan, agar sempe matangnya merata. Nah, sudah jadi nih sempenya.
cepat dan mudah ya kawan membuat tempe. Setelah tempe jadi, lalu dibentuk dengan cetakan yang sudah ditentukan. Membentuknya juga masih menggunakan alat manual kok. Jadi hati-hati ya Pak membentuk tempenya. Tempe ini berfungsi untuk melapisi rambut nenek ketika dikemas dan memberikan sensasi renyah ketika kita menikmati aroma manis rambut nenek ya kawan. Nah, setelah semuanya sudah siap, tahap terakhir tinggal kita kemas deh. Proses ini kita serahkan aja sama mbak-mbaknya yang cantik-cantik ini ya kawan. Karena sudah terbiasa takaran rambut nenek pas saat digabungkan dengan tempe. Aroma manis rambut nenek ini ada beberapa varian loh. Ada yang berbentuk bulat dan ada yang dikemas dalam cup plastik kawan. Harganya pun sangat terjangkau kok. Hanya 10-11 ribu rupiah saja, kawan semua bisa menikmati aroma manis rambut nenek yang nikmat. Nah, kenapa saya ngambil profesi di dalam hal bidang aroma manis rambut nenek? Karena satu, karena keunikannya itu sangat menarik buat usia anak SD maupun anak-anak SMA, bahkan sampai ke orang dewasa. Itu awal saya buka usaha aroma manis dari tahun 2015. Alhamdulillah perjuangan dan cobaan ya memang sangat besar dihadapi terus, terutama itu untuk bidang pemasaran itu sangat sulit, tapi alhamdulillah semakin lama semakin orang mengenal di produk Angga Aroma Manis. Sekarang alhamdulillah udah menyebar kemana-mana, bahkan ke luar provinsi, ada sebagian juga yang ke luar Pulau Jawa, termasuk Kalimantan, Batam, ada kemarin yang minta dari Malaysia. Mas Adi memasarkan aroma manis rambut nenek ini masih dengan cara konvensional ke pasar tradisional hingga supermarket dan mal-mal di Jawa Timur. Bahkan ia juga menerima pesanan dari luar Jawa loh, seperti Kalimantan, Batam, dan ada permintaan dari Malaysia. Sangat luar biasa ya kawan. Serta kawan ketahui, pada masa pandemi COVID-19, penjualan aroma manis rambut nenek jadi meningkat 50 hingga 80% loh. Katanya Mas Adi sih, karena selama masa pandemi COVID-19, produsen lain jarang yang beroperasi dan ini menjadi peluang besar untuk mengembangkan bisnis aroma manis si rambut nenek. Sebelum pandemi, omset saya cuma sekitar 50-80 per bulan. Di saat pandemi ini, alhamdulillah saya peningkatan nyampe 80%. Sampai sekarang satu bulan hampir 300-350. Nah, gimana kawan? Kalian semua ingin punya bisnis seperti Mas Adi atau ingin mencicipi produk Mas Adi? Jangan ragu lagi untuk mencoba ya kawan. Sekian dulu ya episode ekonomi kreatif kali ini. Gimana? Kalian minat untuk mencoba? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa saksikan terus ekonomi kreatif hanya di Garda TV. Terima kasih dan sampai jumpa.